Selain sesar Lembang, terdapat 4 sesar aktif lainnya yang berada di wilayah Cekungan Bandung. Hal tersebut diketahui dari pemantauan kegempaan Laboratorium Seismologi Pusat Survei Geologi pada 1996 hingga 2006. Pemantauan yang dilakukan Mariono dan rekan-rekannya dilakukan dengan memasang jaringan seismometer di 3 lokasi, yakni Lembang, Soreang, dan Ciparai. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui terdapat setidaknya 5 kelurusan di sekitar Cekungan Bandung yang dapat dilihat sebagai sesar aktif. Sesar-sesar tersebut adalah Sesar Tanjung Sari, Cileunyi, Sesar Cicalengka, Sesar Lembang, Sesar Jati, dan Sesar Legokole. Kelima sesar ini dianggap aktif karena pernah menunjukkan aktivitas gempa pada periode pemantauan berlangsung. Berikut keterangan mengenai 5 sesar yang mengepung Bandung. Sesar Lembang. Sesar Lembang membentang sepanjang 22 km. Adapun sesar Lembang yang tampak ke permukaan dan dapat kita lihat dengan jelas tampak dari tebing keraton. Di sini kita bisa melihat bagaimana sesar mencuat ke permukaan bumi dan membentuk perbukitan yang indah. Namun di balik keindahan tersebut, sesar Lembang bisa sewaktu-waktu bergerak. Berdasarkan buku Bandung Purba Panduan Wisata Bumi dari T. Bahtiar dan Dewi Syafriani, Kota Bandung akan turut merasakan dampak dari gempa sesar Lembang. Hamparan tengah Cekungan Bandung yang semula berupa danau purba yang mengering bisa menerima goyangan yang cukup besar. Ketebalan endapan danau ada hubungannya dengan besaran gempa yang akan terjadi, sehingga kerusakan rumah juga bisa semakin besar. Gempa yang pernah terjadi akibat sesar Lembang salah satunya menimpa Kampung Muril di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk ini sekarang mungkin warga kadang-kadang kan ada yang tahu, ada yang enggak untuk info ini. Saya juga kan belum gimana kondisinya warga itu, saya belum tahu apakah udah tahu semua apa belum untuk kondisi adanya sesar Lembang ini gitu. Namun demikian, wilayah yang diperkirakan akan sangat terdampak oleh gempa akibat sesar Lembang adalah kawasan Cibiru, Ujung Berung, Rancasari, Marga Cinta, Arca Manik, Bandung Kidul, dan Bandung Kulon. Sesar Cileunyi Tanjung Sari. Mariono dalam penelitiannya yang dimuat dalam Jurnal Sumber Daya Geologi Kementerian ESDM volume 18 nomor 2 April 2008 menyebutkan bahwa kelurusan sesar Cileunyi Tanjung Sari memiliki arah timur laut hingga barat daya yang memanjang dari Tanjung Sari hingga Cileunyi. Berdasarkan pantauan mekanisme geraknya, sesar ini diperkirakan merupakan sesar normal. Aktivitas sesar ini pernah menimbulkan gempa bumi Tanjung Sari pada 19 Desember 1972 dengan kekuatan 4,9 skala Richter. Setelah itu, aktivitas kegempaan di jalur sesar ini juga pernah tercatat pada 19 April 2010 hingga 10 Mei 2010. Supartoyo tahun 2020 menyebutkan guncangan tersebut disimpulkan sebagai gempa bumi. Daerah yang terdampak antara lain Kampung Babakan Sirna, Tanjung Sari Permai Desa Raharja, Kampung Gorda Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Penelitian Supartoyo juga menunjukkan bahwa sesar Cileunyi Tanjung Sari terletak di bagian timur laut Cekungan Bandung dan secara administratif terletak di Kabupaten Bandung serta Sumedang. Sesar ini memotong satuan batuan Gunung Api Tua, Gunung Api Muda, dan endapan Danau Bandung. Sesar Cileunyi Tanjung Sari terbagi menjadi 2 segmen. Masing-masing berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan yang berbeda. Segmen pertama adalah segmen barat dengan panjang 6,69 km. Potensi gempa bumi yang dihasilkan maksimal mencapai magnitudo 6,08 momen. Sementara segmen kedua adalah segmen timur dengan panjang 11,28 km. Potensi gempa bumi yang dihasilkan maksimal mencapai magnitudo 6,3 momen. Sesar Jati. Mariono tahun 2008 menyebutkan bahwa kelurusan sesar Jati memiliki arah utara hingga selatan di daerah sebelah utara Soreang. Dalam peta geologi, kelurusan ini merupakan sisi timur dari deretan intrusi batuan beku. Pada bagian utara terlihat jelas sesar ini menggeser atau offset Sungai Citarum, tulisnya. Sesar ini bergerak relatif ke utara sehingga masuk dalam kategori sesar mendatar menganan. Bidang sesar ini diperkirakan relatif tegak. Pada 15 Januari 2005, sesar Jati pernah menimbulkan gempa berkekuatan magnitudo 3. Sesar Cicalengka.
Kelurusan sesar Cicalengka berarah timur laut hingga barat daya hampir sejajar dengan kelurusan Cileunyi Tanjung Sari yang memanjang dari selatan Cicalengka hingga lereng timur Gunung Malabar. Mekanisme gerak sesar ini diperkirakan berupa sesar normal. Aktivitas sesar ini pernah menimbulkan kerusakan beberapa rumah penduduk di daerah Cicalengka pada kejadian gempa bumi Cicalengka 18 Agustus 2000 yang berskala magnitudo 4,4. Di samping itu, ada 2 kejadian gempa berskala magnitudo 3,5 dan 4 pada lereng timur Gunung Malabar yang berkaitan dengan aktivitas sesar ini. Namun hingga saat ini, warga di Cicalengka sendiri tidak mengetahui keberadaan sesar tersebut. Tahu sesar Cicalengka nggak, Kang? Sesar Cicalengka nggak tahu? Oke. Sesar Cicalengka? Nggak tahu. Oh, nggak tahu, Bu. Sesar Legokole. Kelurusan sesar ini diketahui berupa kelurusan yang memiliki arah barat laut hingga tenggara. Lokasinya terletak di pegunungan sebelah barat Soreang. Pada 6 April 2005, diketahui terdapat pusat gempa berkekuatan magnitudo 3,5 yang berada tepat pada kelurusan ini. Diperkirakan sesar ini merupakan sesar naik.